itu saking hebatnya agama samawi, saking hebatnya Tuhan menurunkan sistem gitu maksudnya. Kok ini makin banyak yang ibadah makin terpuruk gitu kan. Berarti energi kegelapannya makin udah sangat gelap sekali, gampangnya tuh begitu. Makin kemarin makin banyak yang ibadah makin gelap. Cuman kenapa nggak kiamat? Ya alhamdulillah kan begitu kan. Nah itu. Tapi tetap ada konsekuensinya ketika kiamat itu ditunda, ya mau nggak mau harus bersih-bersih. Nah ini ternubuatkan di seluruh agama. Kalau di Islam dikenal dengan peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh di dalamnya itu tentang akhir zaman. Nasrani ya akhir zaman juga ya. Yahudi pun sama. Nah di agama Hindu Buddha disebutnya apa? Kalau bendo atau apa tuh? Atau itu sebutan dari kejawen atau apa ya? Jadi kesimpulannya di seluruh agama samawi itu ternubuatkan tentang akhir zaman. Gitu. Nah itu maksudnya apa? Oh, iya, ada kondisi di mana bersih-bersih itu. Apabila sudah sangat dominan pengguna dari, terus sangat banyak pengguna dari pikiran atau akal bawah sadar, itu makin gelap, makin banyak, makin turun, makin gelap. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang ya kalau rujukan hadis tadi ya berhasil menunda kiamat. Ya sudah, ada konsekuensinya. Harus bersih-bersih gitu. Dari apa? Dari orang-orang yang salah dalam mempraktekkan agama tapi merasa benar, apalagi merasa paling benar itu. Nah makanya uraian-uraian ini menginformasikan bagaimana untuk kembali beragama menggunakan sistem langit gitu gampang ya. Seperti itu. Ya, ini tentang praktek dari zikir Thariqah Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Ya. Seperti itu. Nah, terus uraian-uraian tadi itu tentang mencari idealnya beragama tuh. Ya, di hadis dikatakan kan umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. 70-nya masuk neraka, satu yang selamat. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. 71-nya neraka, satu yang selamat. Di Islam
terpecah menjadi 73 golongan. 72-nya neraka, satunya selamat. Ya tentu kita berlomba-lomba untuk mencari posisi itu, bukan mengklaim. Kita pelajari dulu gitu. Kan banyak klaim, oh yang satu golongan itu Ahlussunnah wal Jamaah, kami, kita, udah lain-lain. Kemudian penjabarannya bagaimana? Apa hanya label aja misalkan? Gitu. Ya, harus bisa dipaparkan secara logis gitu. Kan pra-sistem kan? Belum masuk sistem, belum mulai. Kita perkenalan produk istilahnya kan. Itu harus dijelaskan detail, harus ilmiah gitu. Berarti yang mengklaim-klaim itu ya namanya klaim, bebas-bebas saja kan, lidah tak bertulang kan begitu. Lah kalau di mata Tuhan atau di mata Allah tuh bukan, mau gimana loh. Udah nyasar, bawa orang nyasar lagi, habis dah. Nanggung dosa lo aja, nanggung dosa sendiri aja. Ampun ini tanggung jawab sama dosa orang yang kita sesat-sesatin kan begitu. Nah begitu, maksudnya jangan sampai seperti itu. Jadi di titik satu golongan ini yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah, kita pelajari sedetil-detilnya dengan hati terbuka, lapang dada. Kita tanggalkan dulu latar belakang kita. Kita tanggalkan dulu perasaan-perasaan negatif kita. Kerahkan seluruh data-data kemampuan kita, pelajari. Apa aja yang perlu dipelajari, item-itemnya, targetnya pokoknya agama langit gitu. Kembali kita orang per orang beragama dengan cara agama langit, dimensi langit, dimensi kesadaran, pikiran dan akal atas sadar dalam beragama itu. Harus satu golongan itu berarti yang ke situ. Ya bahkan ungkapan-ungkapan ya tentang Isra Mi'raj aja, as-salatu mi'rajul mu'minin lah. Siapa yang membuka kan gitu. Begitu ada yang membuka juga, penjelasan ilmiahnya seperti apa kan gitu. Apa Neng? Iya. Ya. Oh iya, ini apa lagi konten. Ya seperti itu gampangnya ya. Jadi oh iya, kita harus kejar. Harus kejar posisi yang satu itu. Apa itu posisi yang satu? Ahlussunnah wal Jamaah seperti apa? Ahlussunnah wal Jamaah itu, mana sunnah itu apa? Mana wal Jamaah itu apa? Bisa membawa nggak sampai praktek, bisa terpraktekkan menggunakan akal pikiran atas sadar. Seperti apa itu akal pikiran atas sadar? Ciri-cirinya kan gitu. Iya, namanya menggunakan atas sadar itu berarti kemampuan otak manusia, akal pikiran